Sebetulnya kalau dibilang pesilat, saya bukan pesilat. Saya baru mungkin saya sendiri hanya merasa bahwa saya bagian dari masyarakat yang mencintai pencaksilat. Saya dikatakan pesilat, bukan pesilat. Saya bukan seorang jago silat. Walaupun saya memang ngajar pada salah satu perguruan silat, tapi untuk silat sendiri saya sampai saat ini masih belajar dan terus belajar. Kemudian kalau dikatakan memilih mana aktor atau pesilat, ya nggak ada salahnya seorang aktor yang tahu silat sebagai sebuah bela diri dan budaya bangsa, dan sebagai pesilat atau sebagai orang yang mencintai silat dan juga sebagai seorang aktor. Orang melihat itu unsur kekerasan. Unsur kekerasan. Sekarang saya tanya, apakah bugil itu pornografi atau keindahan? Gimana orang melihat? Tapi kalau bela diri, keras atau tidaknya tergantung situasinya. Kalau dalam sebuah perkelahian ada yang terbunuh, itu adalah sebab akibat, bukan moralitas. Nggak ada adegan yang kami buat atau koreo yang kami buat tiba-tiba orang datang membacok seseorang, memukul seseorang. Tapi sebuah proses dalam cerita. Dan untuk membuat sebuah koreo itu kita tidak hanya melihat teknik bela dirinya, tapi kita juga bagaimana pola ruangnya, level fightingnya, itu yang harus kita pertimbangkan. Jaka Sembung, Jaka Sembung, kemudian si Pitung. Siapa yang nggak tahu gitu kan? Ya, Jaka Sembung itu tidak hanya di Indonesia, di luar negeri juga mereka banyak tahu tentang Jaka Sembung. Yang Indonesia saya sangat menyukai Barry Prima, George Rudi, Advent Bangun itu. Masa depan saya tidak ditentukan oleh film atau apapun. Jalan hidup saya sudah ditentukan sama Yang Maha Kuasa. Jadi saya lebih melihat ini sebagai bagian dari kehidupan saya, bahkan inilah jalan hidup saya. Saya melihat tidak hanya bahwa hidup saya ini di film gitu, hidup saya ini di sisi ini. Saya tidak itu. Ini hanya merupakan salah satu sisi hidup saya. Waduh, sebenarnya kalau di depan kamera saya susah senyum. Emang mungkin nggak bisa gitu kan senyum. Tapi dalam kehidupan saya nggak murah senyum kok. Pernah di salah satu film saya itu sampai berapa puluh kali retake gitu, hanya untuk senyum. Sampai saya bilang, di mana ya ada sekolah acting yang hanya mengajarkan tentang senyum. Ya mungkin habis ini deh saya potong. Aku jadi ciri khas banget gitu kan. Saya sempat ada rencana potong pendek, mungkin satu nggak ada waktu. Aduh, sombong banget, gila nggak ada waktu. Saya coba ngobrol dengan kawan-kawan, katanya jangan dulu dipotong, katanya itu sayang banget deh katanya untuk karena kan orang udah mengenal Kang Yayan salah satunya dari rambut panjangnya. Oke, tapi mudah-mudahan nanti saya bisa memperkenalkan diri dalam bentuk yang lain, rambut pendek misalkan.